Salah satu kakinya sudah diamputasi. Seketika itu yang telah meninggal menyerupai walrus. Di situ Brighton sadar bahwa dia tidak sendiri yang diubah menjadi walrus. Assalamualaikum. Balik lagi sama Mas Gilang. Baru-baru ini sedang viral di TikTok bahwasanya ada video yang memperlihatkan seekor binatang walrus namun tidak seperti biasanya. Dan ternyata ditemukan fakta ternyata itu merupakan manusia yang diubah bentuknya menjadi seekor binatang walrus. Serem gak itu? Simak terus Viral TikTok. Dan di video lain juga memperlihatkan ada sebuah kulit yang merupakan kulit hewan. Tapi kulit ini juga tidak seperti biasanya. Dan diketahui juga kulit tersebut merupakan kulit manusia yang diubah menjadi walrus tersebut. Banyak di antara komentar TikTok menyatakan bahwa ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2014. Ternyata Mas Gilang selidiki dan Mas Gilang cari fakta. Ternyata itu bukan kisah nyata namun film yang disutradai oleh Kevin Smith pada tahun 2014 yang menceritakan seorang psikopat yang dasarnya itu dia adalah koki yang mengubah bentuk manusia menjadi walrus karena kekagumannya dia kepada walrus dan cerita masa lalunya yang sangat kelam. Cerita awal menceritakan ada seorang komedian yang bernama Willis Brighton yang biasa membawakan acara podcast komedi yang bernama Naughty Party. Acara podcast ini secara sekilas mirip dengan podcast lainnya, namun podcast ini membawakan dark joke. Dark joke itu konyol-konyolan, semacam jokes tapi yang istilahnya itu aslinya itu tidak pantas untuk dibawakan karena memuat keapesan atau kecacatan orang lain untuk menjadi bahan jokes itu. Pada suatu hari, Brighton mengomentari sebuah video dan ternyata yang terdapat di video tersebut merupakan anak remaja yang bernama Kill Bill Kid yang sedang bercanda dan tidak sengaja memotong kakinya. Dan itu dibuat dark joke oleh Brighton. Karena tidak puas sampai di situ, Brighton ingin menemui langsung Kill Bill Kid di Kanada. Dan ternyata ditemukan fakta Kill Bill Kid telah meninggal dunia karena bunuh diri sebelum kedatangannya tersebut. Namun Brighton tidak mau pulang dengan tangan kosong. Brighton mencari dan meriset hal-hal unik dan lucu, terutama tentang dark joke di Kanada. Dan kemudian Brighton menemukan selebaran yang bertuliskan bahwa menyediakan penginapan gratis bagi yang mau mendengarkan cerita pemiliknya. Siapa ya nggak mau gratisan ya? Langsung Brighton tanpa pikir panjang langsung menuju penginapan tersebut untuk menginap dan mendengarkan cerita dari pemiliknya. Di alamat tersebut Brighton menemukan pemilik dari selebaran yang menyediakan penginapan gratis tersebut. Pemilik tersebut ternyata bernama Howard Howe yang merupakan seorang pensiunan pelaut handal yang ada di bagian koki. Pada awalnya, Howard Howe menceritakan kepada Brighton awal perjalanannya ketika pelayaran. Waktu dia menjadi koki, terdapat sebuah musibah yang mengakibatkan kapal dari Howard Howe ini tenggelam dan dia seorang diri yang selamat di kejadian tersebut. Dan dia pada pagi harinya tersadar bahwasanya dia diselamatkan oleh seorang walrus dan dinamakan Howard Howe ini bernama Mr. Tusk. Dan sesuai dengan rencana Howard Howe, akhirnya Brighton meminum minuman yang sudah dicampur bius tersebut. Pada akhirnya Brighton mengantuk luar biasa dan tertidur pulas. Pada saat bangun, Brighton mendapati salah satu kakinya sudah diamputasi.
Seketika itu Brayton panik dan menanyakan kejadian tersebut kepada Howard Huey. Howard Huey mengatakan kepada Brayton bahwasanya saat tertidur Brayton tersengat atau tergigit laba-laba yang sangat beracun hingga harus memotong dan mengamputasi kaki Brayton untuk menyelamatkan nyawanya. Di saat Howard Huey ke belakang, Brayton menyadari bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sangat-sangat tidak aman. Dan dengan segera Brayton mencari handphonenya untuk menelpon kekasihnya bahwa dia sedang di keadaan yang tidak aman. Namun ternyata handphone dari kekasihnya tersebut di mode silent. Dan kemudian Brayton tidak berhenti sampai situ. Brayton berusaha untuk menghubungi temannya, teman dekatnya. Dan ternyata teman dekatnya dengan sengaja tidak mengangkat handphonenya karena sedang OOIE dengan pacarnya. Wah, nusuk dari belakang temannya. Dan setelah itu Howard Huey datang dengan mempersiapkan segala perlengkapannya. Dan memulai menggunting dan membedah seluruh organ dari Brayton. Dan mengubah Brayton menjadi walrus. Tidak berhenti sampai situ. Setelah dibedah dan menyerupai walrus, Howard Huey ini sangat kagum dan sangat bangga dengan pencapaian dirinya. Dan mengajarkan kepada Brayton untuk menjadi seperti walrus. Jadi Brayton diharuskan untuk bisa renang di air. Ya, dengan otomatis Brayton ini yang aslinya kodratnya manusia diubah menjadi walrus, kesulitan untuk menjadi walrus dan akhirnya tidak bisa renang dan tenggelam. Dan di saat tenggelam itu ternyata terdapat manusia-manusia yang lain yang telah meninggal menyerupai walrus. Di situ Brayton sadar bahwa dia tidak sendiri yang diubah menjadi walrus. Dan di sini kita ketahui bahwasanya Howard Huey itu memiliki kesalahan atau penyesalan yang luar biasa kepada Mr. Tusk. Mr. Tusk itu yang tadi saya ceritakan pertama adalah walrus yang menyelamatkan Howard Huey. Karena waktu itu Howard Huey merasakan kelaparan. Howard Huey ini membunuh Mr. Tusk yang telah menyelamatkannya dan memakan dagingnya mentah-mentah. Setelah itu Howard Huey ditemukan oleh pelaut yang lewat di pulau tersebut. Setelah kejadian itulah Howard Huey menyesal sangat-sangat mendalam hingga akhirnya dia menjadi seorang psikopat untuk mengenang jasa Mr. Tusk dan pelampiasan dari penyesalannya tersebut. Dan pada akhirnya Howard Huey menggunakan kostum walrus dan mengajak Brayton yang telah menjadi walrus untuk duel atau untuk berkelahi. Pada saat itu Brayton sangat-sangat emosi dan sangat meluapkan keamarahannya kepada Howard Huey. Lalu dia menancapkan taringnya di tepat kedua dada Howard Huey. Pada saat itu Howard Huey tidak merasakan menyesal. Namun dia sangat-sangat puas dengan kejadian itu karena dia menganggap dengan dibunuh Brayton telah menebus semua kesalahannya kepada Mr. Tusk di masa yang lalu. Kemudian teman dari Brayton yang telah menjadi kekasihnya, paham enggak? Paham lah, masa enggak? Ingin berniat untuk membunuh Brayton untuk mengakhiri penderitaan Brayton. Namun mantan kekasih Brayton tidak tega dan membawanya ke kebun binatang yang sepi pengunjung untuk Brayton menghabiskan sisa waktunya menjadi seekor walrus. Pada tahun tersebut ternyata Brayton meninggal dan kulitnya dimuseumkan di sebuah museum yang terdapat pada video yang lagi viral di TikTok. Dan berakhirlah kisah Brayton yang berakhir menjadi walrus.
Oke teman-teman, banyak yang mengatakan bahwasanya film Tush ini diceritakan berdasarkan kisah nyata. Namun setelah Mas Gilang ulik dan setelah Mas Gilang riset secara mendalam, ternyata film Tush ini bukan berdasarkan dari kisah nyata, namun berawal dari iklan hoax yang dibahas di sebuah podcast. Jadi pada intinya semua cerita yang di awal tersebut itu bukan dari kisah nyata. Tapi banyak juga ya teman-teman yang di TikTok sudah kemakan hoax juga bahwasanya itu dari kisah nyata. Tapi nggak apa-apa, kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut bahwasanya kita jangan sampai menjadikan cacat atau menjadikan kelemahan atau keapesan orang lain menjadi sebuah candaan. Karena percayalah, hukum karma pasti berlaku. Mungkin cukup sekian dari Mas Gilang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk dukung terus Mas Gilang di Mas Gilang Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.